Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat, Dr. Nurina Rahman, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Public Speaking yang telah membimbing kita. Yang kami hormati, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dan yang paling utama yang kami banggakan adalah diri kita sendiri, karena telah meluangkan waktu untuk hadir dan belajar bersama di ruang maya ini. Hari ini kita ditemukan dalam dunia maya untuk membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang terjadi setiap kali kita bertemu dengan orang baru, sesuatu yang terjadi tanpa kita sadari dalam hitungan 7 detik saja, teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Bahwa sebelum kalian sempat memperkenalkan nama, sebelum kalian sempat menyebutkan asal kampus, sebelum kalian sempat mengucapkan kalimat lengkap pertama, otak orang di hadapan kalian itu sudah lebih dulu mengambil kesimpulan tentang siapa kalian. Bukan sulap, bukan sihir, inilah yang disebut dengan first impression atau kesan pertama. Dan saya di sini bukan untuk menjelaskan apa itu kesan pertama, tetapi saya di sini untuk meyakinkan teman-teman semua bahwa selama ini kita mungkin salah dalam mengartikannya. Karena percaya atau tidak, memikat pandangan pertama dalam 7 detik bukan soal sulap, bukan soal sihir, tapi soal keberanian kita untuk menjadi diri sendiri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman siapa nih yang di sini pernah mengalami momen di mana kalian bertemu seseorang untuk pertama kali? Mungkin itu dosen baru, atau mungkin calon atasan saat wawancara, orang tua pacar, atau bahkan gebetan baru. Lalu setelah pertemuan itu selesai, kalian pulang dan bertanya-tanya dalam hati, tadi kesan saya di mata dia baik nggak ya? Apakah saya terlalu banyak bicara? Apakah saya terlihat terlalu gugup? Atau mungkin pertanyaan yang lebih menusuk lagi, kenapa ya saya sudah berusaha tampil sebaik mungkin, tapi kok rasanya dia tidak terlalu merespon saya gitu? Nah, saya yakin hampir semua dari kita pernah merasakan itu. Bahkan saya sendiri sebelum merekam video ini sempat berpikir, bagaimana ya supaya teman-teman yang menonton ini merasa terhubung dengan apa yang saya sampaikan? Dan jawabannya sederhana. Karena kita semua pernah ada di posisi yang sama. Kita semua pernah menjadi orang yang berdiri di hadapan orang lain, berharap memberikan kesan terbaik, tapi dalam hati bertanya-tanya, sudah cukup belum ya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita bahas bersama. Ada 2 pokok pikiran penting yang akan saya bawakan hari ini. Pokok pikiran yang pertama, mengapa 7 detik itu begitu krusial? Dan pokok pikiran yang kedua, mengapa kita tidak bisa mengontrolnya sepenuhnya? Semoga saat menyaksikan video ini, kita semua semakin berani menjadi diri sendiri, berani menunjukkan siapa kita sebenarnya, tanpa takut salah dan tanpa takut dinilai. Karena dunia ini terlalu luas untuk kita habiskan dengan berpura-pura, teman-teman. Kita mampu mengubah cara kita memandang kesan pertama. Kita mampu menjadi lebih autentik, lebih berani, dan lebih nyata. Karena pada akhirnya, kesan terbaik adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri. Nah, tentunya masih semangat ya teman-teman, gak mungkin dong langsung loyo. Nah, sebelum mulai, aku izin pantun dulu kali ya. Pagi-pagi enaknya minum teh hangat, siangnya makan ketupat santan. Mari kita mulai dengan penuh semangat, karena kesan pertama bukan soal sulap, bukan sihir, tapi keberanian. Baiklah teman-teman, kita sudah sepakat ada 2 pokok pikiran yang akan kita bahas. Sekarang mari kita telusuri pokok pikiran yang pertama. Mengapa 7 detik itu begitu krusial? Mengapa 7 detik? Mengapa tidak 10 detik atau 1 menit? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas di benak kita. Coba bayangkan teman-teman, kamu baru saja memasuki ruangan wawancara organisasi, kemudian di meja depan ada 3 pengurus senior yang menatap kamu. Kamu belum duduk nih, belum mengucapkan sepatah kata pun, tapi dalam hati kamu tahu mereka sudah mulai menilai. Teman-teman, penelitian dari Universitas Princeton tahun 2006 oleh psikolog Alexander Todorov membuktikan bahwa otak manusia
tepatnya bagian amigdala, hanya butuh 100 milidetik untuk menentukan apakah seseorang terpercaya atau mengancam. 100 milidetik teman-teman, lebih cepat dari kedipan mata. Kemudian Malcolm Gladwell dalam bukunya Blink menyebutkan fenomena ini sebagai thin slicing. Kemampuan otak mengambil kesimpulan dari potongan informasi sangat tipis. Dalam sekejap, otak kita sudah memasukkan seseorang ke dalam kotak aman atau tidak aman, ramah atau angkuh. Ya seperti itu teman-teman. Jadi thin slicing adalah proses di mana otak kita mengambil potongan kecil informasi, cara berjalan, cara tersenyum, cara menatap, lalu menyusunnya menjadi kesimpulan utuh. Semua itu terjadi dalam hitungan milidetik saja teman-teman, tanpa kita sadari. Coba bayangkan seseorang pelukis yang hanya membuat beberapa goresan kuas di kanvas, tapi kamu sudah bisa menebak lukisan itu akan menjadi pemandangan gunung. Nah, itulah yang otak kita lakukan. Beberapa goresan kecil dari perilaku seseorang kemudian bisa ditebak keseluruhan gambaran tentang dirinya. Jadi kesan pertama itu bukanlah mitos ya teman-teman. Dia itu nyata dan ilmiah. Dan dia terjadi pada kita semua. Teman-teman pernah nggak kalian ketemu seseorang yang baru pertama kali temui tapi langsung merasa tidak nyaman? Tanpa alasan yang jelas sebenarnya, tanpa kata kasar, hanya karena cara dia menatap atau menyilangkan tangan. Itulah thin slicing. Jadi otak kalian sudah mengambil kesimpulan sebelum kalian sempat bertanya, sebenarnya dia ini orangnya seperti apa ya? Nah, dari penjelasan tadi kita sampai pada pertanyaan besar. Kalau otak kita sudah bekerja secepat itu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus berlatih senyum di depan cermin selama berjam-jam, memakai pakaian termahal, menghafal skrip percakapan? Jawaban saya adalah tidak. Karena disinilah kesalahan terbesar kita. Dan inilah pokok pikiran yang kedua. Jangan terjebak dalam kesempurnaan palsu. Kita terlalu sibuk tampil sempurna di 7 detik pertama, sampai lupa bahwa otak manusia lebih peka terhadap keaslian daripada kesempurnaan. Saat kita terlalu mengontrol setiap gerakan dan ekspresi di awal pertemuan, kita berada dalam mode performansi. Jadi kita seperti aktor di atas panggung. Masalahnya ya teman-teman, manusia secara naluriah bisa membedakan orang yang berakting dengan orang yang menjadi dirinya sendiri. Coba bayangkan dua orang. Orang pertama, senyumnya terlalu lebar, jabat tangannya terlalu erat, kata-katanya tuh seperti sudah dilatih. Misalkan, perkenalkan, saya sangat senang bertemu dengan kalian. Kemudian orang kedua, langkahnya tenang, senyumnya tulus, jabat tangannya hangat. Kemudian kata-katanya sederhana saja. Seperti misalkan, halo saya Wati, maaf ya kalau saya agak gugup. Nah pertanyaannya, siapa yang lebih membuatmu nyaman? Jika jujur, kita akan memilih orang kedua kan? Kenapa? Karena orang pertama terlihat terlalu sempurna teman-teman, seperti lukisan yang terlalu rapi, terlalu simetris, terlalu mulus. Jadi kita curiga itu tuh hasil cetakan, bukan lukisan tangan. Yang terlalu sempurna terasa palsu, yang sedikit cacat justru terasa lebih nyata dan manusiawi. Ini yang disebut dengan overacting effect. Semakin kita berusaha sempurna, semakin kita terlihat palsu. Dan kepalsuan adalah red flag terbesar dalam interaksi sosial. Penelitian dari University of California, Berkeley oleh Dancer Kaltner menemukan bahwa orang yang menunjukkan emosi autentik, sedikit gugup atau malu, justru dinilai lebih hangat dan terpercaya daripada mereka yang percaya diri berlebihan. Jadi kerentanan adalah kekuatan, bukan kelemahan ya teman-teman. Bahkan studi dalam Journal of Personality and Social Psychology menyebutkan 75% responden lebih memilih bekerja sama dengan orang yang terlihat autentik daripada yang terlihat kompeten tapi kaku. Nah artinya orang lebih memilih rekan yang nyata daripada rekan yang hebat tapi sulit didekati. Pesannya sederhana. Manusia tidak mencari kesempurnaan, manusia mencari ketulusan. Ini bukan berarti kita boleh tampil asal-asalan ya teman-teman. Bukan berarti kita tidak perlu menjaga kebersihan, kerapian, atau sopan santun. Tapi pesan saya, berhentilah berusaha menjadi versi terbaik dari orang lain. Mulailah menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan di 7 detik pertama? Hanya ada 3 hal sederhana teman-teman. Yang pertama yaitu tarik napas sebelum melangkah, berhenti sejenak, rilekskan bahu, ingatkan diri. Saya tidak perlu sempurna, saya hanya perlu hadir. Kemudian yang kedua yaitu tahan godaan overacting.
Biarkan diri bicara alami. Gerakan alami lebih meyakinkan daripada gerakan yang dilatih berkali-kali, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu fokus pada lawan bicara. Alihkan dari apa yang mereka pikirkan tentang saya menjadi bagaimana bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, ini perubahan pola pikir paling revolusioner, teman-teman. Mudah bukan? Tapi seringkali hal-hal sederhana inilah yang paling sulit kita lakukan. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di penghujung pembicaraan kita. Dua pokok pikiran telah kita bahas bersama. Yang pertama yaitu betapa dahsyatnya kekuatan 7 detik, dan yang kedua yaitu betapa pentingnya menjadi nyata daripada menjadi sempurna. Jadi kita sudah belajar bahwa otak manusia hanya butuh 100 milidetik untuk menilai orang lain. Kita sudah sadar bahwa berusaha tampil sempurna justru bisa membuat kita terlihat palsu, teman-teman. Dan kita juga sudah punya 3 langkah sederhana yang bisa kita praktikkan. Tarik nafas, tahan godaan overacting, dan fokus pada lawan bicara. Nah, sebelum saya benar-benar pamit teman-teman, izinkan saya menyampaikan satu pantun sebagai penutup. Pergi ke pasar membeli mangga, pilih yang manis, jangan yang asam. 7 detik pertama sangat berharga, tinggalkan kesan yang mendalam. Nah, setelah pantun itu, mungkin teman-teman mikir saya sudah selesai. Oh, tentu saja belum teman-teman, karena saya ingin meninggalkan satu pesan penutup yang paling penting banget nih teman-teman dari semua yang sudah kita bahas hari ini. Kesan pertama bukanlah tentang siapa kamu di mata orang lain. Kesan pertama adalah tentang siapa kamu sebenarnya dan apakah kamu berani menunjukkannya. Teman-teman, semoga setelah menonton video ini, kita semua menjadi lebih sadar bahwa keaslian lebih berharga daripada kesempurnaan. Semoga kita semua berani tampil sebagai diri kita sendiri, apa adanya, dan tanpa topeng, tanpa sandiwara. Karena dunia ini terlalu luas untuk kita habiskan dengan berpura-pura menjadi orang lain. Karena pada akhirnya, orang-orang yang tepat akan menyukai kita bukan karena kita sempurna, mereka akan menyukai kita karena kita nyata. Jadi mulai dari sekarang, mari kita tinggalkan rasa takut dinilai. Mari kita tinggalkan keinginan untuk tampil sempurna. Dan mari kita mulai menjadi diri kita yang paling autentik, paling berani, dan paling nyata. Yang terhormat, Dr. Nurina Rahman, SPD MSI, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan ilmunya selama ini. Dan teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir. 7 detik satu kesan, kita mulai dari sekarang. Saya pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.